Dear Heavenly Father, thank you for this new day. We pray that everyone here will always stay healthy and also be blessed by your grace. We need your wisdom to do this group project together. Please help us receive the wisdom you are willing to give us for this group project. May you help everyone to participate well and do our best to finish project. In Jesus' name we pray. Amen. Hai, perkenalkan nama saya Zaria Situmorang dengan NIM 20630300020. Perkenalkan nama saya Dorben Hasiwan Siombing dengan NIM 207165998 dari Prodi Ilmu Komunikasi. Shalom, perkenalkan nama saya Famtrin Siombing dari Prodi D3 Manajemen Perpajakan Fakultas Vokasi. Halo, nama saya Dien. Saya dari Prodi Mandarin. Nama saya Esther Bilani Maupini, NIM 2053050030. Perkenalkan, nama saya Mita, saya dari Fakultas Sastra, Prodi Bahasa Mandarin, NIM 20181500006. Even though we face the difficulties of today and tomorrow, I still have a dream. It is a dream deeply rooted in the American dream. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. And Jesus Christ loved you and loved me, and he gave his life for us. And as if that was not enough for him, he kept on saying, love as I have loved you, as I love you now. And how do we have to love? To love in the giving. For he gave his life for us. And he keeps on giving. And he keeps on giving right here, everywhere, in our own lives and in the lives of others. Kami dari kelompok 7 ingin merangkum tentang keteladanan hidup tokoh-tokoh inspiratif Martin Luther dan Bunda Teresa. Istilah keteladanan memiliki arti sesuatu yang dapat ditiru dan dicontoh tentang perbuatan, sikap, dan sebagainya. Ada pepatah yang mengatakan bahwa harimau mati meninggalkan belangnya, dan gajah mati, manusia yang meninggal akan meninggalkan kenangan kepada orang tua, teman dekat, dan sesamanya. Di sini saya akan menjelaskan biografi singkat dari kedua tokoh inspiratif tersebut. Yang pertama adalah Martin Luther King dengan nama lengkap Martin Luther King Jr. King lahir di Atlanta, Georgia, dari pendeta Martin Luther King Sr. dan Alberta Williams King. Dia menikah dengan Coretta Scott pada tanggal 18 Juni 1953. Kemudian dia lulus dari Morehouse College dengan gelar Bachelor of Arts atau dalam bidang sosiologi pada tahun 1948 dan dari Seminari Teologi Crozer di Chester, Pennsylvania dengan gelar Bachelor of Divinity atau Sarjana Teologi pada tahun 1951. Yang kedua ada Bunda Teresa yang bernama aslinya Agnes Gongsa Bokjakciu yang kemudian dikenal dengan nama Bunda Teresa, lahir di Uskup Skopje, Kerajaan Ottoman Yugoslavia pada tanggal 26 Agustus 1910. Ia adalah anak bungsu dari pasangan Nikola dan Dren Bojakciu, kaum minoritas Albania. Saat berusia 7 tahun, ia sudah harus kehilangan sosok ayah karena revolusi yang telah merenggut nyawa ayahnya. Kepergian ayahnya ini membuatnya harus pindah ke Skopje. Ia kemudian bergabung dengan Solidarity, sebuah kelompok pemuda jemaat. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan prinsip dan keteladanan hidup. Prinsip keteladanan hidup dari Martin Luther
King dan Bunda Teresa hampir memiliki kesamaan, yakni sama-sama menjadi teladan dalam hal-hal kemanusiaan. Tidak hanya itu, sifat dan karakter mereka dalam melaksanakan pelayanan, sikap mereka yang tidak pernah mudah menyerah, rendah hati, dan selalu bijaksana dalam pikiran dan perbuatannya. Karena mereka memperjuangkan setiap hak-hak asasi manusia yang selama ini terbelenggu oleh penguasa bertahun-tahun yang lalu. Isu kemanusiaan seperti hak asasi manusia atau HAM kerap menjadi pembincangan hangat berkat para pejuang-pejuang yang gigih seperti Martin Luther King Jr. dan Bunda Teresa menyuarakan aspirasi masyarakat. Mereka yang terkekang pun bisa terbebas dari belenggu diskriminasi. Keteladanan hidup itulah yang layak dijadikan contoh atau teladan bagi semua orang. Perhatiannya pentingnya keteladanan hidup menurut mahasiswa sangat berpengaruh di dalam segala aspek kehidupan, bukan hanya tentang pendidikan di perkuliahan, tetapi juga kehidupan sehari-hari. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata teladan adalah patut ditiru, baik untuk dicontoh. Makna yang terkandung dalam kata ini adalah seorang pemimpin haruslah berusaha untuk layak dicontoh bagi semua orang. Di zaman milenial ini, keteladanan hidup dalam pandangan global dari seluruh dunia berbeda-beda. Kita perlu mengutamakan cinta kasih yang tulus, ikhlas dalam karya pelayanannya. Cinta kasih dapat diwujudkan dengan menghindari kekerasan dalam mengatasi setiap masalah. Relevansi dengan konteks budaya di Indonesia. Semangat hidup dalam karya pelayanan Martin Luther King dan Bunda Teresa terhadap dunia dapat menjadi teladan bagi semua orang di seluruh dunia. Di zaman milenial saat ini, keteladanan hidup dalam pandangan global dari seluruh dunia berbeda-beda termasuk dalam konteks budaya. Seperti contoh teladan dari Bunda Teresa adalah selalu mengutamakan cinta kasih yang terus ikhlas dalam karya pelayanannya. Cinta kasih dapat diwujudkan dengan menghindari kekerasan dalam mengatasi setiap masalah. Hal ini perlu dilakukan untuk menghindari paham radikalisme dan terorisme yang ada di dunia ini. Keberagaman agama merupakan tantangan bagi semua umat manusia di zaman sekarang, terutama dalam konteks budaya Indonesia sendiri yang memiliki macam suku, bahasa, adat, ras, dan agama yang berbeda-beda. Hal tersebut juga membuat Indonesia semakin terkenal di seluruh dunia karena keberagaman budaya tersebut. Kebudayaan yang sudah ada turun-temurun diwariskan oleh nenek moyang bangsa Indonesia sendiri. Untuk menjaga rasa persatuan antar keberagaman tersebut pun sudah ada diwariskan di setiap generasi ke generasi bangsa Indonesia sendiri, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Adalah semboyan yang dimiliki bangsa Indonesia yang berarti bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Dengan demikian, Indonesia dalam mempertahankan rasa persatuan agar warganya dibutuhkan toleransi yang tinggi untuk menghasilkan negeri yang damai. Di zaman milenial saat ini, keteladanan hidup dalam pandangan global dari seluruh dunia berbeda-beda. Kita perlu mengutamakan cinta kasih yang tulus ikhlas dalam karya pelayanannya. Cinta kasih dapat diwujudkan dengan menghindari kekerasan dalam mengatasi setiap masalah. Martin Luther King Jr. adalah seorang aktivis Amerika dan kemanusiaan yang menjadi pemimpin gerakan hak sipil Afro-Amerika. Mirip dengan Gandhi, King dikenal berjuang memajukan hak-hak sipil kulit hitam melalui pembangkangan sipil tanpa kekerasan. Martin Luther King Jr. juga seorang pendeta dan aktivis anti-rasialisme dari Amerika Serikat. Peraih Nobel Perdamaian tahun 1963 tersebut lahir di Atlanta, Georgia, Amerika Serikat pada tanggal 15 Januari 1929.
Bunda Teresa adalah sebuah sosok sederhana memiliki kepribadian yang layak dijadikan teladan dalam pelayanan terhadap orang-orang miskin, cacat, terlantar, dan tersingkir. Ibu Teresa menampaki jalan hidup berawal dari sebuah biara. Dalam perkembangan selanjutnya, beliau merasa terpanggil untuk berkarya di antara orang-orang miskin. Jalan hidup yang dipilihnya ini mampu mengubah situasi banyak orang, di mana mereka yang dalam masyarakat sebelumnya dipandang tidak berarti apa-apa. Namun oleh karya Ibu Teresa yang didasari oleh cinta kasih ini, mereka mendapatkan arti atas hidupnya, bahwa hidup mereka sangat berharga di mata Tuhan.